Halo sahabat kualitatif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Curhatan Riset Kualitatif. Sahabat kualitatif yang berbahagia, pada kesempatan hari ini saya kembali hadir berbagi dengan sahabat semua. Atensi saya kepada sahabat semua, semoga sahabat selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Sahabat kualitatif yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin berbagi terkait dengan topik bagaimana kita menganalisis data penelitian kualitatif kita ketika kita menggunakan metode hermeneutik subjektif. Ada beberapa hal yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama, bagaimana kita mengumpulkan data kualitatif kita pada saat penelitian di lapangan dengan menggunakan metode hermeneutik subjektif. Yang kedua, kita akan bicara tentang bagaimana kita mengelompokkan data yang sudah kita peroleh dari lapangan, bagaimana kita memilah-milahnya, dan kemudian bagaimana kita menjustifikasinya ke dalam kelompok-kelompok tersebut akan kita bahas pada kesempatan yang sama juga pada hari ini. Dan yang ketiga, sampai pada intinya bahwa kita akan membahas terkait bagaimana cara kita menganalisis data kualitatif dengan menggunakan metode hermeneutik subjektif. Untuk itu sahabat, mari kita mulai saja membahasnya. Namun sebelum lanjut, bagi sahabat kualitatif yang merasa konten dalam channel ini bermanfaat, jangan lupa subscribe-nya ya, gratis loh. Dan jangan lupa juga beri like dan komentarnya ya, agar kalian selalu mendapat update video menarik seputar penelitian kualitatif dari channel ini. Oke sahabat kualitatif, mari kita lanjutkan pembahasannya. Oke sahabat kualitatif, mari kita lanjutkan saja pembahasannya terkait dengan bagaimana kita menganalisis data kualitatif kita tatkala metode penelitian yang kita gunakan adalah hermeneutik subjektif. Nah, oke ya sahabat ya, sebenarnya ini lanjutan dari pembahasan materi terkait dengan hermeneutik subjektif ya, hermeneutik sebagai metode penelitian kualitatif. Sebagaimana sudah saya jelaskan di video saya terdahulu, bahwa hermeneutik subjektif ini dipopulerkan oleh Gadamer dan Derrida secara masif ya. Dan masih banyak juga sih sebenarnya tokoh-tokoh yang mempopulerkan hermeneutik subjektif ini. Nah, sama sebenarnya dengan hermeneutik yang lain atau hermeneutik bentuk yang lain ya sahabat. Hermeneutik subjektif ini substansinya yaitu metode untuk memahami makna teks historis dalam konteks kehidupan masa kini. Tetapi bedanya di dalam metode hermeneutik subjektif ini kita gunakan untuk memahami teksnya untuk kehidupan masa kini, tetapi kita mengabaikan konteks kehidupan masa lalu. Nah, itu kira-kira yang menjadi substansi ya sahabat ya. Jadi secara lugas bahwa metode hermeneutik subjektif ini kita gunakan untuk memahami makna teks historis dalam konteks kehidupan masa kini dengan mengabaikan konteks kehidupan masa lalu. Nah, artinya apa? Bahwa kedudukan penafsir ini sangat kuat di dalam hermeneutik subjektif ini, karena memang kebenaran dalam konteks hermeneutik subjektif ini adalah kebenaran subjektif ya sahabat ya. Kebenaran subjektif penafsir teks itu sendiri. Nah, asumsi yang sudah saya jelaskan juga bahwa di dalam metode hermeneutik subjektif ini, asumsi yang paling dasar adalah setiap teks selalu bersifat terbuka dan dapat diinterpretasikan oleh siapa saja. Jadi siapa saja bisa mentafsirkan teks historis, teks yang memiliki tentu popularitas yang cukup bagus ya di komunitas atau di publik. Nah, itulah yang akan ditafsirkan. Nah,
Konteks itu kemudian memberikan arti bahwa setiap teks yang telah dipublish atau dipublikasi, maka teks tersebut dianggap berdiri sendiri, ya, terlepas dari konteks bahasa dan konteks penulis, psikologi penulis, ya, yang menulis pada saat itu, gitu ya. Nah, itu yang menjadi dasar asumsi dalam penerapan hermeneutik subjektif ini. Nah, karena itu dapat disimpulkan bahwa teks ditafsirkan atau dipahami berdasarkan tradisi, ya, kebutuhan kekinian penafsir teks, ya. Garis bawahinya di situ, menggarisbawahinya di situ bahwa kebutuhan kekinian penafsir teks, bukan berdasarkan tradisi penulis teks. Nah, artinya bukan berdasarkan tradisi si penulis teks pada masa lampau. Nah, hanya kemudian ada anggapan juga bahwa konteks tradisi penulis teks itu tidak terpisah dengan tradisi penafsir teks, sehingga secara historis ya, dari aspek tradisi, ada kesinambungan antara tradisi penulis teks masa itu dan tradisi penulis teks masa kini, gitu ya. Nah, ini nanti bisa kita gambarkan di dalam contoh pada saat kita menganalisis data kualitatifnya. Nah, kemudian syaratnya tentu sudah juga saya jelaskan, tapi saya ungkap saja di sini terkait dengan syarat peneliti, ya, tidak perlu melepaskan diri dari tradisi untuk masuk ke dalam tradisi penulis teks. Artinya teman-teman ya sudah tidak perlu lagi memahami, kemudian mengerti terkait dengan bahasa dan terkait dengan psikologi penulis teks. Nah, itu tidak perlu lagi, ya. Jadi teman-teman jalani saja, sahabat-sahabat kualitatif bisa langsung saja mengumpulkan datanya dan kemudian menafsirkannya, ya. Namun begitu, ya sahabat, ada batasan-batasannya, ya, ada bingkainya, bahwa hasil penafsiran itu bukan hanya menjadi wacana, gitu ya, tetapi dapat diaplikasikan dalam kehidupan kini, memberikan motivasi untuk kemajuan dan kesempurnaan hidup manusia. Artinya bisa menjadi aksi penggerak dalam perubahan sosial. Konteksnya bukan sebaliknya, ya sahabat, ya, bukan untuk merusak, ya. Tafsiran ini tidak boleh digunakan untuk menafsirkan hal-hal yang negatif. Itu yang tidak diperbolehkan di dalam menggunakan metode hermeneutik subjektif ini, karena memang harus diakui bahwa peluang besar ke arah sana cukup tinggi karena bicara tentang subjektivitas si penafsir teks, gitu ya. Nah, sehingga atas dasar itulah kemudian ada bingkai ini, gitu ya sahabat, ya. Nah, selanjutnya mari kita bicarakan terkait dengan bagaimana kita memulai analisis data kualitatifnya. Nah, dalam kesempatan ini saya menggunakan contoh, ya, dengan judul penelitian tafsir sosial income, ya, tafsir sosial income bagi profesi dokter di RSUY misalnya. Nah, ini contoh judulnya, ya. Nah, seperti biasa saja bahwa di dalam penelitian itu juga harus melibatkan 3 hal penting. Yang pertama, judul penelitian itu harus merefleksikan tujuan penelitian. Pertama, ya. Kemudian merefleksikan topik penelitian dan merefleksikan situs penelitian. Jadi kalau kita lihat di dalam judul tersebut semuanya terpenuhi, ya. Tafsir sosial sebagai tujuan penelitian terkait dengan apa? Income sebagai topik penelitian, dan di mana di RSUY sebagai situs penelitian, ya sahabat. Kemudian nanti informannya tentu ya dokter yang ada di RSUY tersebut, ya sahabat, itu menjadi informan kunci kita, ya. Nah, pada saat di lapangan, ya sahabat, tentu yang harus kita pahami adalah kita harus mapping, ya, terkait dengan data yang kita butuhkan, gitu ya sahabat, ya. Nah,
di dalam metode hermeneutik subjektif ini berbeda dengan metode hermeneutik objektif yang sudah saya bahas terlebih dahulu. Data utamanya di sini wawancara ya. Berbedanya di situ. Kalau di hermeneutik objektif itu data utamanya adalah dokumen teks historis. Nah, ini berbeda. Kebalikannya ya, sahabat ya. Nah, sementara data pendukungnya ada dokumen pendukung dalam bentuk physically, kemudian ada dokumen dalam bentuk teks historis. Nah, sebaliknya gitu ya. Jadi dokumen teks historis itu menjadi data pendukung pada metode hermeneutik subjektif ini. Sementara data utamanya ya dari informan melalui wawancara. Itu kira-kira ya sahabat. Nah, tentu bagaimana kita mapping, sebagaimana sudah sebanyak bahas juga, di dalam mapping ini perlu kita pertimbangkan terkait dengan kebutuhan apa saja yang kita butuhkan di dalam melakukan penelitian. Nah, ini kira-kira ya sahabat ya. Misalnya contoh pertanyaan terkait dengan apa pemahaman dokter berkenaan dengan income ya. Kemudian apa makna income bagi dokter ya. Dan yang ketiga, berapa besar sih atau berapa penting sih pengaruh income dalam kehidupan dokter. Nah, konteks ini yang harus kita eksplor. Paling tidak nanti ini menjadi pertimbangan terkait dengan bagaimana pemahaman dan bagaimana makna dari informan ya terkait dengan income yang kita sedang teliti. Itu kira-kira ya sahabat, itu yang harus kita perhatikan di dalam mapping wawancara yang akan kita lakukan nanti gitu ya. Nah, kira-kira itu, sehingga ketika kita mapping ini tentu harapannya kita dapat mengungkap apa sih sebenarnya yang dipahami oleh informan terkait dengan income itu sendiri dan apa sih maknanya income bagi informan. Nah, ini kita jabarkan saja. Paling tidak inilah gambarannya. Tetapi di dalam mapping ini sahabat bisa mengeksplor ya kira-kira. Tidak harus seperti ini gitu ya, tidak harus cuma 3 pertanyaan seperti ini, tidak, bisa lebih dari 3 ini, tergantung sahabat, kebutuhan sesuai dengan kebutuhan sahabat pada saat mau mengumpulkan data. Nah, itu untuk mapping wawancaranya. Kemudian untuk validitas datanya ya seperti biasa itu triangulasi. Nah, dengan apa? Dengan dokumen pendukung. Ada struktur organisasi, profil informan, dan dokumen-dokumen fisik yang lain yang sahabat bisa kumpulkan yang bisa menjadi pembuktian dari pemahaman, pemaknaan income yang dimiliki atau yang disampaikan oleh informan kepada sahabat sebagai peneliti. Itu ya. Kemudian untuk dokumen teks historis ya seperti biasa sahabat bisa lah ya mengumpulkan beberapa narasi teks terkait dengan misalnya risalah ya, tata bahasanya, kemudian risalah penulis teks historis, kemudian risalah terkait dengan kondisi psikologis penulis teks pada saat itu, kemudian risalah terkait dengan lingkungan penulis teks pada saat itu ya, kemudian juga bagaimana pemahaman terkait dengan income dan apa maknanya bagi kehidupan penulis pada saat itu ya, dan apa manfaatnya bagi masa depan penulis pada saat itu. Nah, itu kira-kira yang bisa sahabat mapping seperti biasa ya. Ini untuk membuktikan bahwa memang ada proses terjadinya atau cerita terjadinya penulisan teks dan pemahaman serta pemaknaan teks bagi kehidupan si penulis teks pada masa itu. Nah, itu bisa sahabat kumpulkan ya terkait dengan dokumen-dokumennya. Nah, setelah sahabat kumpulkan dan sudah terkumpul, maka yang perlu sahabat lakukan adalah melakukan transkrip hasil wawancara, kemudian mengelompokkan ke dalam tema-tema item-item besar atau bagian-bagian besar ya dari wawancara tersebut. Misalnya dari sini saya kelompokkan berdasarkan pertanyaan penelitian ya, misalnya seperti ini kira-kira. Tetapi konteks ini adalah konteks untuk memudahkan sahabat
melakukan analisis data saja ya sebenarnya pengelompokan ini. Tetapi apakah harus seperti ini? Ya itu sebenarnya tergantung kebutuhan sahabat pada saat mau melakukan analisis data. Nah, pengelompokan data ini fungsinya untuk memudahkan saja sih ya sahabat, untuk memudahkan sahabat di dalam menulis atau menarasikan hasil penelitian nanti, sehingga data itu sudah tidak bercampur aduk antara satu dengan yang lain. Ya paling tidak seperti itulah kira-kira ya sahabat ya. Kemudian ada text histories, sahabat bisa dukungkan, dikelompokkan juga ke arah yang sama gitu ya. Kemudian dokumen pendukung juga dikelompokkan secara ke arah yang sama. Tetapi untuk text historis itu secara tidak langsung bisa didukungkan, bisa juga tidak ya sahabat. Ini di sini tidak wajib ya, tidak wajib untuk khusus untuk metode hermeneutik subjektif ini. Dokumen teks historis itu tidak wajib kita dukungkan, tidak wajib kita narasikan nantinya ya. Itu kira-kira untuk fase kedua pengelompokan hasil penelitian ya, gitu ya sahabat. Nah, ini fase ketiga, di sini klimaksnya bagaimana kita menyajikan atau bagaimana kita menarasikan hasil penelitian yang sudah kita kerjakan ya sahabat. Seperti yang lain, bahwa untuk menarasikan hasil penelitian itu kita paling sederhana, paling gampangnya kita buat tema-tema ya sahabat. Tema-tema ini sebenarnya cerita, seperangkat cerita ya. Jadi seperangkat cerita yang terdiri dari kumpulan cerita ya. Misalnya untuk metode hermeneutik subjektif ini saya coba menggunakan pola tema satunya dari atau sumbernya dari dokumen teks historis. Nah ini bisa sahabat buat satu subbab, boleh juga tidak. Maksudnya bisa buat bab, satu bab atau dua bab, boleh juga satu bab cukup juga boleh. Jadi tergantung sahabat di dalam pada saat di dalam menuliskan narasi pada saat menyajikan hasil penelitian ini ya sahabat. Nah misalnya tema satu seperti biasa ya sahabat, di dalam hermeneutik itu selalu ada 3 tema besar ini yang paling memudahkan kita untuk menganalisis data ya. Ini jalan yang paling sederhana gitu ya. Tapi apakah harus seperti ini? Ya tidak gitu. Karena di dalam penelitian kualitatif itu tingkat kebahagiaan penulis dalam menarasikan hasil penelitian itu yang menjadi penting pada saat menulis hasil ya sahabat. Sehingga kalau saya contohkan seperti ini ya tidak seperti ini, tetapi sahabat bukan berarti tidak boleh mengikuti seperti ini, boleh, tetapi juga boleh tidak mengikuti seperti ini, bebas ya. Nah paling tidak secara logic reasoning, rasional ya, jadi logika rasionalnya ya kira-kira seperti ini. Untuk menafsirkan itu dibutuhkan kesadaran historis, kesadaran eidetik, dan kesadaran praksis. Inilah kira-kira untuk menafsirkan satu teks itu ya. Paling gampangnya seperti itu ya. Nah, kemudian di tema satu ini ada narasi satu ya paling tidak ya sahabat, terkait dengan makna income sebagai pola atau konsep untuk kesempurnaan hidup dokter di masa lalu. Nah, karena informannya adalah dokter, maka yang kita gali adalah terkait dengan bagaimana kehidupan dokter yang berkaitan dengan konteks atau konsep income ya. Nah, itu di satu bab ya, sahabat bisa tuliskan narasi itu ya. Ya cerita terkait dengan konteks masa lalu berkenaan dengan income yang dikaitkan dengan kehidupan dokter masa itu ya gitu. Nah, yang kedua kita bisa juga membuat tema kesadaran eidetik ya. Kesadaran eidetik ini apa sih? Kesadaran kita untuk memberikan penjelasan dan menyajikannya secara baik dan logik serta rasional gitu ya sahabat ya. Jadi bukan asal-asalan gitu loh di kesadaran eidetik ini. Jadi betul-betul memang ini bernilai logik, jelas dan rasional. Itu yang penting ya. Kesadaran ini menjadikan trigger bagi kita untuk masuk di zona itu gitu ya sahabat ya. Nah, narasi yang pertama bisa kita jelaskan serta kita rasionalisasi ya pemahaman income bagi dokter. Nah,
ini tentu sumbernya wawancara dengan dokter ya, sahabat ya. Yang kemudian yang kedua, kita berikan penjelasan dan rasionalisasi terkait dengan makna income bagi dokter. Nah, ini sama ya. Jadi sahabat cerita bagaimana dokter itu memaknai income dalam kehidupannya. Itu sahabat ceritakan secara rinci akan lebih bagus ya, secara detail itu akan lebih bagus lagi gitu ya sahabat ya. Kemudian yang ketiga, sahabat juga perlu menjelaskan dan memberikan rasionalisasi berkenaan dengan besar dan pentingnya pengaruh income dalam kehidupan dokter ya. Itu perlu ya, itu juga perlu. Kemudian yang terakhir ini sebagai sebenarnya sebagai akumulasi ya dari penjelasan-penjelasan tersebut ya. Sahabat perlu mendeklar atau perlu meramu bagaimana makna income ya sebagai konsep untuk kesempurnaan hidup dokter di masa kini gitu. Jadi itu perlu sahabat narasikan dengan baik sehingga akan terasa bahwa income itu memiliki makna dan menjadi konsep bagi dokter dalam menyempurnakan hidupnya di masa kini dan masa yang akan datang. Itu ya kira-kira di tema 2 ini isi narasinya seperti itu, isi ceritanya ya seperti itu gitu ya sahabat ya. Jadi satu tema, kalau di tema 2 ini ada 4 cerita ya. Itu yang bisa sahabat sajikan di sini. Nah, apakah sebatas ini? Tidak, ini sandaran saja ya, kira-kira gambaran saja ya sahabat. Kalau sahabat mau tambah juga boleh, kalau mau kurangi juga boleh, tergantung sahabat. Kalau itu sudah cukup ya berhenti di situ, tapi kalau belum cukup ya ditambah juga tidak apa-apa, itu ya sahabat kira-kira. Nah, yang ketiga terkait dengan kesadaran praksis si peneliti. Nah, pure di sini peneliti harus menarasikan terkait dengan makna income untuk peningkatan kesejahteraan dokter ya. Jadi jelas bahwa setelah sahabat memahami tema 2, maka mestinya sahabat bisa menarasikan, menceritakan lagi terkait dengan apa sih makna income bagi peningkatan kesejahteraan dokter gitu. Ini terkait dengan konteks ekonomi dokter ya sahabat ya. Kemudian yang kedua, bagaimana makna income untuk kemajuan kehidupan sosial dokter. Nah, ini juga sahabat perlu jelaskan lagi, tetapi versinya ini versi yang ditafsirkan atau yang dimaknai oleh si peneliti ya sahabat. Kalau yang di tema 2 itu informan. Tapi di tema 3 ini murni dari gagasan si penafsir, yaitu peneliti ya, sahabat gitu ya, di tema 3 ini ya. Kemudian yang narasi ketiga ini terkait dengan bagaimana makna income untuk kemajuan lingkungan dokter. Nah, ini juga sama, ini tafsir peneliti. Jadi 3 cerita ini semuanya berisikan terkait dengan tafsir peneliti dengan mempertimbangkan tema 1 dan tema 2, yaitu pertimbangannya di situ. Nah, kemudian sahabat bisa menggagas narasi 1 pada tema 3, narasi 2 pada tema 3, dan narasi 3 pada tema 3. Nah, 3 narasi inilah kemudian harus ya dan wajib mengarah pada hasil penafsiran yang bukan hanya sebatas wacana, tetapi dapat diaplikasikan dalam kehidupan masa kini, ya. Kemudian memberikan motivasi untuk kemajuan dan kesempurnaan hidup manusia, ya, menjadi aksi penggerak dalam perubahan sosial. Wajib ke arah situ, ya, sahabatnya. Harus ke arah sini, tidak boleh ke arah yang lain. Dari 3 penafsiran sahabat tadi, arahnya harus ke sini, gitu ya. Nah, sampai di sini maka tafsir yang sahabat hasilkan adalah gagasan dari penafsir, yaitu peneliti gitu ya sahabat ya.
tentu tidak mengabaikan tafsiran dari informan dan tafsiran dari si penulis teks pada masa itu. Nah, perlu sahabat ketahui bahwa di dalam penulisan bab 4 hasil penelitian pada metode hermeneutik subjektif ini ya sahabat ya, itu yang wajib ditulis sebenarnya tema 2 dan tema 3. Ya itu yang wajib. Nah, makanya itu di sini ada garis potong-potong menuju tema 2 ya, tema 1 ini ya sahabat. Tema 1 boleh ditulis, boleh tidak, itu terserah sahabat. Tetapi yang wajib harus 2 ini. Bahkan 3 ini ya, menarasi di hasil penafsiran ini ya, kira-kira begitu ya sahabat ya. Di ujung dari penafsiran itu yang perlu juga sahabat tafsirkan, sahabat tuliskan ya gitu ya. Sementara untuk tema 1, narasi 1 ini ya boleh ditulis, boleh tidak. Lebih baik ditulis daripada tidak memang ya sahabat. Tetapi kalau sahabat merasa tidak perlu, tidak masalah gitu. Karena ini tidak wajib dituliskan untuk makna teks bagi kehidupan masa lalu itu. Nah, itu hanya menjadi pertimbangan penulis untuk Untuk menselaraskan tradisi masa lalu dan tradisi masa sekarang saja gitu ya, sahabatnya. Jadi tradisi itu maksudnya kebiasaan gitu ya, sahabatnya. Jadi pola kehidupan masa lalu dan pola kehidupan masa sekarang. Jadi pola saja itu yang menjadi searah gitu ya. Paling tidak kalau dulu polanya mensejahterakan kehidupan dokter, maka sekarang ya jangan merusak kehidupan dokter gitu. Itu aja, itu yang dimaksudkan searah gitu ya, tradisi masa lalu dan tradisi masa sekarang. Nah, itu kira-kira sahabat kualitatif yang berbahagia yang bisa saya share pada kesempatan hari ini ya. Semoga ini menambah informasi buat sahabat ya. Itu ya sahabat. Jadi di dalam menulis bab 4 ini ada 3 area ya sahabat, yang penting adalah 2 area ya. Yang pertama ada makna teks bagi kehidupan masa lalu, kemudian makna teks bagi kehidupan masa kini ya, dan kemudian makna teks bagi sebagai konsep penciptaan perubahan sosial menuju kesempurnaan hidup manusia. Nah, itu teks atau tafsir yang sahabat buat gitu ya sahabat ya. Nah, kemudian akan menghasilkan tafsiran yang bermanfaat untuk kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, kehidupan lingkungan dokter di masa kini dan masa yang akan datang. Oke, demikian sahabat kualitatif yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga penyajian pada kesempatan ini dapat bermanfaat untuk sahabat semua dan dapat menjadi tambahan informasi bagi sahabat kualitatif yang saat ini sedang menulis hasil penelitiannya, khususnya bagi sahabat kualitatif yang sedang menulis hasil penelitiannya dengan menggunakan metode hermeneutik subjektif. Demikian saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.